Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan saya Nurul Ciptaningrum, mahasiswa PPG BAT 4 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 253125740874 pada hari ini Sabtu 24 Januari 2026 saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di MTS Tegasari Jetis Ponorogo pada mata pelajaran matematika kelas 7 dengan materi aritmetika sosial. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran matematika pada hari ini, agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Ya, silakan Mas Rojab sebagai ketua kelas dipimpin berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum dimulai pelajaran, kita sudah berdoa ya, mudah-mudahan diberi kelancaran untuk pembelajaran hari ini ya. Sekarang Ibu Guru ingin mengabsen anak-anak yang masuk hari ini. Siapa tahu ada yang masih di luar, ya dah. Yang pertama, Afrila Khairil Insani. Hadiroh. Zivilia Aira Pramesti. Ya. Cynthia Sari Nurdin. Ya. Fauzia Izzatul Jannah. Sekarang untuk menyemangati belajar kita hari ini, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Ya, ayo ice breaking. Kemarin masih ingat toh pertemuan yang kemarin? Ya, berdiri dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk matematika. Tambah-tambah. Kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi. Matematika gampang, asik, menyenangkan. Yang akan kita pelajari materi apa dah? Aritmetika sosial. Tujuan pembelajaran dari aritmetika sosial yang akan Ibu Guru sampaikan yaitu menganalisis permasalahan jual beli, ya, jual beli yang paling sederhana. Nanti jual beli itu juga melibatkan apa? Kaitannya dengan apa? Harga jual, ada harga beli, ada untung, rugi, dan diskon. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Terus tujuan yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan aritmetika sosial, ya, dan perhitungannya secara lisan maupun tertulis, ya. Sudah paham untuk tujuannya ya? Ya. Aritmetika sosial. Sudah pernah mendengar apa itu aritmetika sosial? Apa aritmetika sosial? Ada yang tahu? Coba? Ya, coba Mbak Rila ya. Aritmetika sosial adalah cabang matematika yang mempelajari konsep dasar perhitungan
untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti untung, rugi, diskon, maupun yang lainnya untuk mempermudah transaksi ekonomi. Ya, itu ya. Atau aritmetika sosial itu bisa juga diistilahkan ya, atau aktivitas sosial yang menerapkan perhitungan matematika yang ada kaitannya dengan harga beli, harga jual, diskon, serta untung atau rugi. Ini contoh penerapannya di mana? Contoh penerapannya di mana? Permasalahan jual beli itu penerapannya di mana? Di mana? Pasar bisa, selain pasar, toko, swalayan. Mana? Di mall, ya itu. Ya kalau di kota itu ada di luas ada ya. Terus ada di keraton. Sudah pernah ke sana? Sudah, itu ya. Itu harga beli bisa diterapkan harga beli, harga jual sampai diskon. Diskon itu apa? Potongan harga, ya toh? Potongan harga, ya. Kalau di pasar, ya toh? Kalau di pasar kita misalkan pergi ke pasar Jedes ya, Wage itu ya. Itu kan ada tawar menawar antara pembeli dan penjual, ya toh? Tawar menawar. Misalkan harga apa ya? Maka kamu disuruh ibumu belanja cabai ya, Bu beli cabainya 1 kilo. Nah, tawar menawar antara pembeli dan penjual. Nah, kamu beli berapa? 1 kilo misalkan, gitu dah. Terus ditawar oleh penjual dengan harga sekian. Kamu beli, misalkan boleh kurang Bu, atau gitu ya. Nah, misalkan untuk kelas 7 ya, kelas 7A ini ya, kelas 7A akan mengadakan apa ya, bazar di kelas ya, bazar di kelas, menjual misalkan alat-alat tulis ya, untuk satu kelas saja ya. Terus kita buat modal berapa ya, berarti modal itu apa? Modal itu apa? Modal itu apa? Sejumlah apa? Sejumlah uang yang digunakan untuk membeli barang yang akan dijual. Barangnya bisa berupa apa saja. Ya, jadi satu kelas harus mempunyai modal atau sejumlah uang untuk membeli apa yang akan dijual kepada anggota di sekolahan. Bisa barangnya berbentuk apa saja Bu, bisa pensil, bisa buku, bisa pokoknya alat-alat tulis ya. Kalau di luar alat tulis Bu, ya tidak bisa sembako, ya jangan ya dah. Karena kita itu di lingkungan sekolahan ya. Nah, kalau sudah modalnya punya, berarti nanti kita akan menghitung apa? Kalau sudah laku barangnya, untung. Berarti untung itu nanti apa? Pengertian dari untung? Apa tuh keuntungan itu? Keuntungan apa? Keuntungan itu apa? Keuntungan adalah yang diperoleh itu pengertian dari untung. Untung itu istilahnya bisa apa toh ini? Laba ya, laba sama untung itu sama. Itu keuntungan yang diperoleh oleh penjual apabila harga jual lebih tinggi dari harga beli. Lah, apa mesti untung loh? Namanya jual beli ya. Jual beli apa mesti untung? Tidak, ada apa? Ada rugi. Kalau rugi itu yang bagaimana? Kalau ya, paham? Mungkin ada pertanyaan dari kalian, dari anak-anak? Tidak ada ya. Kalau ya itu tadi apa? Sekilas tentang aritmetika sosial, yaitu tentang apa tadi?
harga jual, harga beli, terus laba atau untung, rugi, dan diskon. Untuk melatih kalian dalam belajar tentang aritmetika sosial, ini nanti satu kelas ya, dari 15 anak ini ibu guru membentuk 3 kelompok. Berarti kalau 15 berapa kelompok nanti? 3 ya. Dari kelompoknya pertama, kelompok ketua kelas tadi saya Mas Rojab, terus kelompok kedua Mbak Rila, kelompok 3 Mbak Zia ya. Ini nanti permasalahannya ibu guru yang akan kasih permasalahannya ya. Udah? Ya, siap. Belakang, yang depan ke belakang. Nah, sekarang yang ibu terangkan tadi, ibu pengen mengetahui pemahaman kalian tentang apa itu harga beli, harga jual, untung, rugi maupun apa tadi? Diskon ya. Sekarang kamu buat permasalahannya. Yang permasalahan ya bisa belajar kelas bisa. Terus ada kaitannya dengan harga belinya yang bagaimana, harga jualnya yang bagaimana, untungnya berapa, rugi berapa. Ya, ini nanti sudah dibentuk 3 kelompok ya, 5 anak. Terus nanti kamu buat misalkan mau membuat bazar di kelas 7 ya. Nanti kamu hitung harga belinya berapa, harga jualnya berapa, untung apakah rugi, terus kamu terapkan diskonnya nanti berapa ya. Ya dah, dibuat bazar. Tahu bazar? Kaitannya dengan harga jual dan harga beli. Ya coba nanti didiskusikan ya, dengan didiskusikan satu kelompok ya, untung atau rugi dan diskon. Yang pertama harga belinya berapa, harga jualnya berapa, sampai untung apakah rugi ya. Coba dibuat terus didiskusikan satu kelompok ya. Sudah bisa dimulai dari sekarang. Bazar pameran di kelas 7 ya. Terus modalnya berapa? Modal yang dipakai berapa? Harga belinya berapa? Harga jualnya berapa? Pulpen, penggaris, buku tulis, penghapus, penghapus bisa, tip X juga bisa. Sudah itu aja ya. Nanti kamu tentukan harganya berapa, modal yang dibutuhkan berapa ya. Harganya misalkan pulpen, satu pulpen harganya berapa? Satu pulpen. 500. Ya, bisa. Sampai harga tip X ya. Terus nanti sini selain alat tulis bisa dasi juga bisa Bu ya, dasi atau mungkin bed sekolahan juga bisa ya, dasi bed sekolahan juga bisa. Terus apa lagi, tas sekolah juga bisa ya. Terus nanti kamu tentukan modalnya berapa, harganya berapa ya, harga per satunya berapa, terus kalau dijual untung ataukah rugi gitu ya. Silakan diteruskan. Terus dari kelompok 3 apa tadi? Harga
modalnya sekian. Apa barangnya? Barangnya apa? Barangnya apa? Jilbab sekolah bisa, ya, jilbab sekolah bisa. Baju pramuka juga bisa, topi sekolah juga bisa. Kamu tentukan harganya berapa, nanti untung atau rugi, ya, untung atau rugi. Coba ditentukan harganya per barangnya, ya. Ya, dari kelompok pertama, Ibu Guru akan menyajikan permasalahan, ya, permasalahan nanti. Ini kalian diskusikan hasilnya, diskusikan, ya. Terus nanti hasilnya dipresentasikan ke depan, ya. Ini dari kelompok pertama tugasnya ini, ya. Nah, berikutnya kelompok kedua juga nanti juga dipresentasikan hasilnya ke depan, didiskusikan sama kelompoknya. Kelompok semua berdiskusi tanpa kecuali, bukan 1-2 anak, ya, semuanya mengerjakan, ya. Ini dikerjakan, nanti hasilnya dipresentasikan ke depan, perwakilan dari kelompok 1 anak saja, ya. Paham? Nah, ada pertanyaan kan? Ya, dah. Silakan didiskusikan, ya. Ya, satu rak berisi berapa? Satu rak berisi berapa telur? 30 telur. Terus setelah itu, kalau 4 rak berarti, kalau satu rak itu isinya 30, berarti 4 rak isi berapa? Berapa butir? 120. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana 120? Dapatnya dari mana 120? Kalau satu rak 30, hasilnya 120, Bu. Dapatnya dari mana 120? 4 dikalikan 30, ya. Terus yang ditanyakan apa? Berapakah harga jual seluruhnya, ya toh? Coba diselesaikan, ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Sudah ketemu hasilnya? Belum. Kelompok 3. Kelompok 3, ayo semuanya berdiskusi. Sebuah pakaian seharga diskonnya berapa? 20%. Berapakah harga yang harus dibayarkan kalau diskonnya 20%? Ayo coba dicari. Ayo, Mbak. Pakaian harganya 150, ada diskon 20%. Berapa harga yang harus dibayarkan? Caranya mencari bagaimana? Ayo Mbak Eka. 20% artinya 20/100, berarti 150.000 itu kamu kalikan 20/100, ya. 150.000 kamu kalikan kali 20/100, ini kali ini dibagi 20 dibagi 100. Jadi yang lainnya mengalihkan, ya.
Sudah Mbak? Sudah kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Untung atau rugi? Kelompok 1? Sudah? Ya. Nanti perwakilan kelompok 2 presentasi ke depan siap loh ya. Perwakilan kelompok 2 presentasi ke depan siap loh. Kelompok pertama sudah? Berapa hasilnya kelompok pertama? Jangan ditutup dulu bukunya. Jangan ditutup dulu bukunya. Mas Imron, HP-nya dimasukkan. Berapa Mbak? 3.000. Nanti presentasi ke depan ya. Ya. Masa 3.000? 3.000 orang. 2 juta pakainya harga 150.000 loh. Kali 20 per 100. 150 kali 20 dibagi 100. Bisa pakai susun bisa. Ya. Rugi atau untung? Rugi berapa? 50.000 ya. Nanti presentasi ke depan, siapa ya nanti presentasi ke depan? Kelompok pertama silakan mempresentasikan hasilnya ke depan. Kelompok pertama, kelompoknya Mas Rojab, silakan. Perwakilan satu kelompok, silakan Mas. Ayo Mas. Mas Rojab. Ya, silakan hasil diskusi dari kelompok pertama. Ayo. Sini Mas. Hasil diskusi dari kelompok pertama. Hasil diskusi dari kelompok pertama datanya adalah 144. Nah, dapatnya dari mana Mas tadi 144? Dari 120, 21 kali 20. Oh. Kelompok yang lainnya bisa pertama? Ya, harus. Menurut saya, kan satu rak berisi 30 telur. Dan satu rak itu dengan harga 21.000. Untung dari satu butir telur adalah 500 gram. Karena yang ditanya berapa harga jual telur seluruhnya, kita hitung dulu berapa banyak telur yang dimiliki Ibu Susi. Total telur adalah 4 kali 30. Dengan jumlah 120 butir telur. Kemudian hitunglah harga belinya berikut cara menghitungnya, yaitu dengan 4 kali 21.000 itu sama dengan 84.000. Nah, harga beli satu telur adalah 84.000. 120 yaitu 10.000. Lalu hitungkan harga jualnya. Harga jual satu telur adalah 7.000 ditambah 500 itu adalah 1.002. Total harga jual dari 120 dari 1.200 dengan hasil akhir yaitu 204. Nah, sekarang studi kasus kelompok 2 ya. Studi kasus kelompok 2. Silakan ke depan perwakilan kelompok 2 bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya. Ke depan, masuk hadap ke depan. Kami akan mempresentasikan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kasus kelompok 2. Yaitu Bima membeli sepatu bola seharga 200.000, kemudian dia ingin menjual kembali sepatu bola tersebut kepada teman sekelasnya seharga 150.000. Untung atau ruginya yang diambil Bima?
dan menemukan besar untung atau ruginya. Jadi hasil dari ini adalah yang jalan lima adalah rugi yaitu sebesar 50.000. Jawaban dari kelompok 2 bisa ditanggapi kelompok 3. Benar atau salah? Benar, ya. Benar memang? Oh ya, ya bisa. Ya duduk. Sekarang kelompok ketiga, kelompok terakhir bisa mempresentasikan hasilnya ke depan, perwakilan. Nanti kelompok pertama menanggapi ya, kelompok pertama, kelompoknya Mas Rojab. Ayo silakan Mbak Zia atau Mbak Dila. Oh, sebuah pakaian. Masuk ini Mbak lah, hadap ke depan. Sebuah pakaian seharga 50.000 sedang dibagi diskon sebesar 30% karena harganya yang dibayar. Dapatnya dari Saya 50.000 dikali 20%. 20% itu 20%. 20%. dapat dari 20%. Hasilnya berapa? Hasilnya 30.000. Kelompok pertama bisa menanggapi hasil dari kelompok ketiga. Kelompok pertama, benar atau salah? Ya. Coba. Ya, sekarang kita tadi sudah mempelajari tentang aritmetika sosial, ya, tentang harga beli, harga jual, untung, rugi, dan laba, ya. Untuk hasilnya, mohon diperhatikan, ya. Untuk hasilnya dari apa yang sudah kita kerjakan bersama, kerjakan kelompok, ya, 3 kelompok tadi. Dan hasilnya setiap kelompok sudah mempresentasikan ke depan, ternyata kelompok pertama, ya, kelompok pertama itu perlu ditingkatkan lagi belajarnya, ya, Mas Rojab dan kawan-kawan, ya, untuk kelompok pertama. Sedangkan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 tadi mempresentasikannya atau hasilnya tadi sudah benar, ya. Hasil presentasi atau jawabannya sudah benar, ya. Berarti kalau nggak perlu ditingkatkan Bu, tetap perlu ditingkatkan, ya. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, perhatikan pertemuan yang akan datang, nanti kalian kerjakan LKS halaman 25 yang ada kaitannya dengan apa tadi yang kita pelajari hari ini, harga beli, harga jual, untung dan rugi serta diskon. Kalau nanti sudah dikerjakan, ya, pertemuan yang berikutnya kan kita bahas toh. Terus kita lanjutkan ke persentase, ya, persentase keuntungan atau kerugian, ya. Caranya menghitung persentase keuntungan maupun kerugian, ya. Terus untuk pelajaran hari ini, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Bu Guru, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.